Dunia MotoGP kembali diguncang drama panas jelang paruh musim 2025. Fabio Di Giannantonio atau yang akrab disapa Di Gia, resmi diumumkan sebagai pembalap baru tim pabrikan Ducati Lenovo menggantikan Francesco Bagnaia yang memilih hengkang ke tim VR46. Keputusan Di Gia ini sontak mengejutkan banyak pihak, terutama karena sebelumnya ia dikenal sebagai salah satu pembalap yang dekat dengan akademi milik Valentino Rossi. Langkah mengejutkan Di Gia ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Rossi, yang selama ini membina dan memberi panggung bagi talenta muda Italia di MotoGP. Apalagi, VR46 sempat dirumorkan tertarik merekrut Di Gia sebagai tandem Pecco untuk musim depan. Namun alih-alih kembali ke keluarga besar VR46, Di Gia justru menerima tawaran menggiurkan dari Ducati untuk menjadi rekan setim Marc Marquez. Keputusan Ducati menggandeng Di Gia tidak datang tanpa alasan. Dalam beberapa seri terakhir, penampilan Fabio Di Giannantonio benar-benar mengundang decak kagum. Ia tampil konsisten, tajam, dan beberapa kali finish di depan pembalap papan atas. Penampilannya yang tenang namun penuh determinasi menarik perhatian para pengamat dan legenda MotoGP, termasuk Casey Stoner dan Jorge Lorenzo. Sementara itu, Pecco Bagnaia akhirnya angkat kaki dari Ducati Lenovo setelah merasa terus-menerus berada di bawah bayang-bayang Marc Marquez. Ia mengaku kesulitan berkembang karena strategi tim yang dianggap lebih mengutamakan Marquez di setiap balapan. Dibujuk langsung oleh sang mentor, Valentino Rossi, Pecco memutuskan untuk kembali ke lingkungan yang lebih mendukung di VR46 dan siap membuktikan diri sebagai rival sejati Marquez. Ironisnya, justru Di Gia yang kini akan menggantikan posisi Pecco dan berada satu garasi dengan Marquez. Banyak yang menilai keputusan ini syarat risiko, mengingat tekanan besar berada di bawah naungan Ducati pabrikan dan harus berbagi spotlight dengan sosok karismatik Marc Marquez. Namun Di Gia tampak tak gentar. Ia menyebut ini sebagai langkah terbesar dalam karirnya. Dari kubu VR46 sendiri, suasana tampak panas. Valentino Rossi enggan memberikan komentar panjang terkait keputusan Di Gia, namun sumber internal menyebutkan bahwa The Doctor merasa dikhianati oleh anak didiknya sendiri. Terlebih, Rossi sudah menyiapkan struktur tim yang ideal untuk Di Gia jika bergabung. Sayangnya, semua rencana itu kini buyar. Musim 2026 dipastikan akan menjadi musim penuh drama dan tensi tinggi. Pecco bersatu kembali dengan VR46 dan Valentino Rossi. Di Gia bersanding dengan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati. Pertarungan tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga dalam urusan kepercayaan, strategi, dan loyalitas. MotoGP tak lagi sekadar soal kecepatan, tapi juga siapa yang berani mengambil risiko terbesar. Situasi panas mewarnai internal tim Ducati usai gelaran MotoGP Sachsenring, Jerman, akhir pekan kemarin. Kabar mengejutkan datang dari markas pabrikan asal Italia tersebut, yang disebut-sebut tengah mempertimbangkan pemutusan kontrak dengan tim satelit mereka, VR46 Racing Team. Keputusan ini dilaporkan sebagai buntut dari sikap kontroversial sang legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang dinilai terlalu sering mengintervensi dan mencoba menjegal Marc Marquez secara tidak sportif. Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, sejumlah petinggi Ducati menggelar pertemuan tertutup pasca race Sachsenring. Mereka mengevaluasi ulang keberadaan tim VR46 di bawah naungan Ducati. Salah satu poin utama yang memicu pembahasan serius ini adalah dugaan bahwa Valentino Rossi memberikan instruksi khusus kepada kedua pembalap binaannya, Fabio Di Giannantonio dan Francesco Pecco Bagnaia, untuk mengganggu ritme Marc Marquez di lintasan. Di Sachsenring, sinyal tersebut mulai terlihat ketika Di Giannantonio dan Pecco terlihat agresif terhadap Marquez, namun manuver mereka tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, Marquez justru tampil gemilang dengan pengalaman dan skill luar biasanya. Ia berhasil menghindari segala bentuk tekanan dan jebakan dari para rivalnya, termasuk dua pembalap dari Akademi Rossi, dan keluar sebagai pemenang dengan selisih waktu yang sangat jauh dari Pecco Bagnaia. Pihak Ducati dikabarkan gerah dengan taktik-taktik semacam itu, terlebih karena Marc Marquez saat ini merupakan aset penting bagi tim pabrikan mereka, Ducati Lenovo. Hubungan yang semakin tidak sehat antara VR46 dan tim pabrikan membuat manajemen merasa perlu mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas dan fokus tim dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Ducati ingin balapan ditentukan oleh kemampuan dan strategi balap, bukan oleh permainan politis atau misi pribadi seseorang, ujar salah satu analis MotoGP yang mengikuti dinamika ini. Wacana pemutusan kontrak dengan VR46 pun mulai mencuat dan menjadi perbincangan hangat di paddock. Apalagi kontrak antara Ducati dan VR46 kabarnya memang sedang dalam tahap evaluasi ulang untuk musim depan.
Valentino Rossi, meski telah pensiun, masih memiliki pengaruh besar dalam dinamika MotoGP. Namun belakangan ini, sikapnya yang terlalu keras terhadap Marquez, lawan lamanya, dinilai kontraproduktif bagi Ducati yang justru ingin menyatukan kekuatan seluruh timnya. Jika langkah pemutusan kontrak ini benar-benar diambil, maka bisa menjadi pukulan besar bagi VR46, yang sejak awal berambisi menjadi tim papan atas bersama Ducati. Dengan kemenangan mutlak Marquez di Sachsenring dan semakin panasnya situasi internal tim Ducati, MotoGP musim ini bukan hanya menjadi ajang adu cepat di lintasan, tapi juga panggung drama politik dan strategi di balik layar. Satu hal yang pasti, jika Ducati benar-benar mengakhiri kerjasama dengan VR46, itu akan menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah MotoGP modern. Tensi panas di arena MotoGP kembali memuncak usai Marc Marquez tampil gemilang dan tak terbendung di Sachsenring, Jerman, Minggu lalu. Pembalap Repsol Honda itu berhasil membungkam semua keraguan, termasuk suara-suara sumbang dari rival lamanya, Valentino Rossi, lewat kemenangan telak yang mengukuhkan dominasinya musim ini. Marquez memimpin balapan sejak awal dan tak memberi celah sedikit pun kepada lawan-lawannya. Salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah Valentino Rossi. Legenda MotoGP itu tampak makin frustrasi melihat Marquez terus melaju tanpa hambatan berarti, terutama setelah anak didiknya, Francesco Pecco Bagnaia, gagal menampilkan perlawanan berarti dan hanya finish ketiga, tertinggal cukup jauh dari Marquez. Ambisi Rossi untuk menggagalkan langkah Marquez menuju gelar dunia ke-9 kian terasa berat. Rossi, yang sejak awal musim kerap melontarkan kritik terhadap gaya balap dan dominasi teknologi dalam MotoGP modern, kembali menyuarakan kekecewaannya usai balapan. Ia menilai bahwa persaingan saat ini bukan lagi soal skill, tetapi siapa yang memiliki motor dengan teknologi paling mutakhir. Sekarang, skill seolah tak lagi jadi penentu. Yang punya motor tercepat, itu yang menang, ujar Rossi dengan nada kesal. Namun fakta di lintasan berkata lain. Marquez menunjukkan kelasnya bukan hanya karena motornya, tapi juga lewat manuver presisi, strategi matang, dan konsistensi luar biasa. Di Sachsenring, ia tampil tanpa celah. Hasil ini membuatnya semakin menjauh di puncak klasemen, sekaligus memperbesar peluangnya mengunci gelar dunia lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Sebuah tamparan telak bagi mereka yang meragukan kapasitasnya pasca cedera panjang. Bagi Rossi, kemenangan demi kemenangan yang dikoleksi Marquez terasa pahit. Pasalnya, jika Marquez benar-benar meraih gelar juara dunia ke-9, maka ia akan menyamai total gelar Rossi di semua kelas. Sebuah rekor yang selama ini menjadi simbol supremasi Rossi di dunia balap motor. Tak heran jika Rossi mulai melontarkan komentar pedas yang mencerminkan keresahan sekaligus kekhawatiran akan posisinya dalam sejarah MotoGP. Hubungan Rossi dan Marquez memang belum sepenuhnya pulih sejak insiden panas di musim 2015. Ketegangan lama itu kini kembali menyeruak, menyusul performa impresif Marquez yang seolah menghidupkan kembali